Baik, saya akan menjelaskan materi pertama dengan judul keunggulan bersaing yang menentukan keberhasilan bisnis. Yang dimana keunggulan bersaing itu kemampuan suatu perusahaan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan yang lain. Misalnya kayak hal produk, layanan, terus dan strategi pemasaran. Dan itu juga merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan bisnis di pasar yang kompetitif. Dengan memiliki keunggulan bersaing, perusahaan dapat menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar dan pada akhirnya mencapai probabilitas yang lebih tinggi. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang dimana jenis keunggulan bersaing, di mana itu dia dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada biaya rendah, yang dimana dia menawarkan produk yang dengan harga lebih terjangkau. Terus yang kedua ada diferensiasi, yang dimana dia menyediakan produk yang lebih unik daripada produk yang lain dan mempunyai fitur yang lebih terjangkau. Yang ketiga ada fokus, yang dimana dia mengincar segmen pasar tertentu yang kayak misalnya produk ramah lingkungan atau konsumen yang peduli di lingkungan. Yang terakhir itu ada dampak keunggulan bersaing terhadap keberhasilan bisnis. Dia itu juga dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada peningkatan loyalitas pelanggan, yang dimana pelanggan itu cenderung kembali ke produk yang lebih mereka percaya. Terus yang kedua ada meningkatkan pangsa pasar, yang dimana pangsa pasar ini dengan keunggulan bisnis kita lebih bisa menarik lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga ada probabilitas yang lebih baik dan lebih menarik banyak pelanggan untuk keuntungan bisnis kita juga dan meningkatkan keuntungan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing dalam menciptakan keunggulan. Jadi, strategi bersaing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Tujuan utamanya adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, jadi beberapa strategi bersaing yang umum digunakan ialah yang pertama ada diferensiasi, yaitu menawarkan produk atau jasa yang unik dan berbeda-beda dari pesaing. Ini bisa berupa kualitas yang lebih tinggi, fitur tambahan, desain yang menarik, atau merek yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada strategi fokus, di mana memfokuskan pada segmen pasar tertentu dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka dengan lebih baik daripada pesaing. Nah, yang ketiga yaitu strateginya adalah kepemimpinan biaya, yaitu menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing sambil tetap menjaga kualitas yang memadai. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah strategi inovasi, yaitu selalu mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Kemudian kualitas, yaitu menekankan pada kualitas produk atau layanan yang tinggi untuk membangun reputasi yang baik dan loyalitas pelanggan. Kemudian relasi pelanggan, yaitu untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui layanan pelanggan yang baik, program loyalitas, dan personalisasi. Contoh penerapan strategi bersaing, yang pertama itu ada brand Apple, di mana brand ini membedakan diri melalui desain yang inovatif, ekosistem produk yang terintegrasi, dan merek yang kuat atau diferensiasi. Kemudian yang kedua ada IKEA, yaitu mereka menawarkan furnitur berkualitas dengan harga yang terjangkau dan desain yang sederhana. Terus yang ketiga ada brand Nike, ini fokus pada pasar olahraga dan atlet profesional serta membangun merek yang kuat melalui sponsorship dan pemasaran yang menjadi fokusnya. Baik, dalam bisnis, persaingan merupakan kekuatan penting untuk menjaga pasar tetap efisien dan produktif. Dalam persaingan bisnis, perusahaan berusaha untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata konsumen. Keunggulan kompetitif adalah perbedaan untuk dan berkesan antara perusahaan dan pesaingnya. Bersaing adalah tindakan yang berlawanan dengan kebersamaan dan keselarasan. Persaingan adalah keadaan atau situasi di mana terdapat pesaing atau di mana pesaing terjadi. Strategi bersaing yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan keunggulan bersaing
bersaing. Salah satu strategi bersaing adalah dengan menawarkan harga bersaing. Misalnya perusahaan dapat menawarkan bonus beli 2 gratis 1 untuk menghadapi pesaing yang menjual produk dengan harga lebih murah. Sekian, terima kasih. Keberhasilan usaha dari sisi finansial. Keberhasilan usaha dari sisi finansial merujuk pada pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam sebuah bisnis. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Berikut adalah beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan. Poin pertama itu ada manajemen keuangan yang matang, di mana manajemen keuangan yang baik adalah fondasi dari keberhasilan finansial. Ini mencakup perencanaan keuangan. Usaha harus memiliki rencana keuangan yang jelas, termasuk keuangan dan proyek arus kas. Pengelolaan utang piutang. Pengelolaan utang dan piutang dengan bijaksana untuk menghindari masalah likuiditas. Pemisahan rekening bisnis untuk menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Poin kedua ada laporan keuangan rutin, di mana keuangan secara berkala seperti keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam periode tertentu, semacam neraca menyajikan aset, kewajiban dan aktivitas pada titik waktu tertentu. Arus kas dalam pengambilan keputusan finansial. 3. Kepatuhan terhadap regulasi memastikan bahwa semua dokumen legalitas usaha dipenuhi adalah bagian dari keberhasilan finansial. NPWP, Badan Usaha, untuk memenuhi kewajiban pajak. Nomor induk berusaha NIB sebagai indikasi hukum. Usaha ini diperlukan untuk beroperasi secara sah, dan itu adalah pengadilan biaya yang efektif membantu penjaga. Hal ini mencakup analisis biaya, memahami struktur biaya, dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas rasio keuangan. Menggunakan rasio seperti rasio utang dan margin utang untuk menilai kesehatan finansial usaha. Dan kriteria keberhasilan usaha dari sisi finansial meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan, di mana tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur melalui umpan balik, ulasan, dan loyalitas. Yang kedua itu adalah kualitas produk atau layanan. Produk atau layanan yang berkualitas tinggi akan meningkatkan reputasi dan daya saing usaha untuk mencakup inovasi, konsistensi, dan pemenuhan standar kualitas. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Karyawan yang puas dan termotivasi berkontribusi pada produktivitas. Kriteria ini meliputi keseimbangan hidup, lingkungan kerja yang positif, dan kesempatan pengembangan karir. Dampak sosial dan lingkungan. Usaha yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan keberlanjutan dianggap lebih sukses dalam jangka panjang. Terus ada reputasi dan citra merek. Merek yang memiliki reputasi baik di mata publik dapat membangun kepercayaan dan loyalitas yang berdampak positif pada pertumbuhan usaha. Yang terakhir itu ada inovasi dan adaptasi. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen merupakan indikator keberhasilan yang penting. Oke teman-teman, mengenai perubahan dalam lingkungan manajemen dan sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut adalah SDM. Nah, ini merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks dunia kerja modern saat ini. Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana perusahaan itu mengelola sumber daya manusianya. Satu, dari kemajuan teknologi. Dan yang kedua, soal perubahan demografi tenaga kerja. Dan yang ketiga, adanya pergeseran budaya kerja. Oke, jadi teman-teman, salah satu perubahan terbesar adalah digitalisasi dan otomatisasi. Nah, teknologi sekarang telah mengubah cara perusahaan merekrut, melatih, dan mempertahankan para karyawannya. Sistem manajemen SDM berbasis cloud, analisis data, dan aplikasi rekrutmen digital telah membuat menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
tentang kebutuhan ini untuk menarik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik. Jadi teman-teman, secara keseluruhan, manajemen sumber daya alam harus adaptif dan responsif terhadap perubahan ini untuk tetap kompetitif dengan mengintegrasikan teknologi terbaru, memahami perubahan demografi, dan menghargai keberagaman dan kesejahteraan karyawan